Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bahagia rasanya bisa bersua kembali dengan sahabat semua di channel ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa ridho memberikan kepada kita karunia kesehatan yang sempurna serta dimudahkan segala urusan kita dunia wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Kali ini kami akan berbagi kisah masuk surga karena doa ibu. Diriwayatkan oleh Syamsuddin bin Al-Jazari bahwa suatu ketika Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, siapakah yang akan menjadi sahabatku, menemaniku kelak di surga?" Allah berfirman, "Kelak yang akan menemanimu di surga adalah seorang tukang daging." Mendengar hal itu, Nabi Musa tampak kaget dan tertegun serta bergumam, "Benarkah yang menemaniku kelak adalah seorang tukang daging? Kenapa bukan seorang ulama? Kenapa juga bukan seorang hamba yang soleh?" Nabi Musa pun begitu penasaran dengan tukang daging yang amat istimewa di hadapan Allah itu. Beliau pun berusaha mencari keberadaan si tukang daging tersebut. Lalu Allah menuntunnya ke sebuah toko di tengah pasar. Sampailah Nabi Musa di toko tersebut. Didapatinya seorang tukang daging yang masih muda sedang memotong-motong daging dan melayani pembelinya. Nabi Musa memperhatikan tukang daging itu dan ditunggunya hingga sore hari. Setelah memperhatikan dengan seksama, Nabi Musa pun sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada yang istimewa dari tukang daging itu. Dengan kata lain, ia seperti tukang daging yang lain pada umumnya. Tak lama kemudian, si tukang daging pun menutup tokonya sembari memasukkan beberapa potong daging ke dalam tas kecil yang dibawanya, lalu bergegas pulang kembali ke rumahnya. Nabi Musa yang penasaran kemudian mendekati pemuda itu lalu berkata, "Wahai pemuda, bolehkah aku ikut serta ke rumahmu?" Dengan penuh santun si pemuda itu pun menjawab, "Oh iya, dengan senang hati, ikutlah denganku ke rumah." Jawab si tukang daging karena mengira lawan bicaranya tak mempunyai tempat untuk bermalam. Sesampainya di rumah si tukang daging, Nabi Musa melihat seorang perempuan tua sedang terbaring lemas di sebuah kasur yang terletak cukup tinggi di atas. Si tukang daging lalu meletakkan barang-barangnya dan menuju ke dapur untuk memasak daging yang dibawanya dari toko. Sambil menunggu daging matang, ia kemudian menghampiri perempuan tua tersebut, lalu membasuh wajahnya, membersihkan badannya, mengganti bajunya, dan menyisir rambutnya dengan penuh rasa hormat dan cinta. Setelah daging yang dimasaknya matang, ia menyuapi daging tersebut ke mulut si perempuan tua itu, sepotong demi sepotong dengan tangannya. Sesekali ia mengunyah daging yang keras agar menjadi lembut sebelum menyuapi perempuan tua itu. Maklum, perempuan tua itu sudah kehilangan hampir seluruh giginya. Kemudian si tukang daging memberi minum ke perempuan tua itu hingga beliau merasa puas dan tersenyum. Akhirnya si tukang daging mengangkat si perempuan tua berbaring ke kasurnya. Saat si perempuan tua digendong, ia tampak membisikkan sesuatu ke telinga si tukang daging yang lantas membuat si tukang daging tersebut bahagia. Nabi Musa menyaksikan semua ini dengan penuh takjub. Setelah perempuan tua itu tidur, Nabi Musa pun bertanya kepada si tukang daging, "Siapa perempuan itu?" tanya Nabi Musa penasaran. "Beliau adalah ibuku," jawab si tukang daging. "Lalu apa yang beliau bisikkan padamu?" tanya Nabi Musa kembali. "Setiap kali aku melakukan sesuatu untuknya, beliau selalu berkata padaku, 'Anakku, semoga Allah tidak menyia-nyiakan baktimu ini padaku, dan semoga Allah menjadikanmu orang yang menemani Nabi Musa di surga,' jawab si tukang daging bahagia. Mendengar jawaban si tukang daging, Nabi Musa yang terkenal gagah pun menangis dan memeluk si tukang daging dengan erat. Sahabat yang budiman, kisah ini menjelaskan kepada kita betapa derajat seorang anak bisa melesat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena baktinya pada orang tua. Terlebih itu adalah seorang ibu.
Orang tua yang ridho terhadap anaknya dapat membantu sang anak menggapai ridho ilahi. Hal ini adalah selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Dan ketika orang tua, terlebih lagi beliau seorang ibu, ridho terhadap anaknya dan mendoakan kebaikan untuk anaknya, maka doa itu insya Allah dijawab oleh Allah. Hal ini selaras juga dengan hadis Nabi yang lain, sesungguhnya surga berada di bawah telapak kakinya. Sahabat, doakanlah ibumu, teleponlah ketika dia jauh, dan katakanlah kepadanya bahwa engkau selalu rindu, sayang dan mencintainya. Semoga Allah meridhoi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.